Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pemasaran global dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang marketing mix dalam konteks pemasaran global. Dalam hal ini tentang saluran pemasaran global dan strategi distribusi. Setelah jelas perusahaan menentukan produk mana yang mau dijual, kemudian bagaimana produk itu akan dikelola secara brand, dan berapa harga yang mau ditetapkan secara strategi berdasarkan target audiens atau konsumen potensial. Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab perusahaan adalah gimana perusahaan akan mendistribusikan produk tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, biasanya perusahaan harus mempertimbangkan juga terkait saluran pemasaran atau marketing channel, yang mana merupakan suatu sistem yang itu menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Kenapa sih perusahaan harus membangun saluran pemasaran? Biasanya dalam konteks pemetaan tujuan ini ada 4 dimensi, utilitas atau kegunaan. Dan kegunaan ini merupakan penunjang keunggulan kompetitif si produk. Sehingga secara tidak langsung ketika perusahaan membuat saluran pemasaran, perusahaan sedang membangun keunggulan kompetitif perusahaan tersebut maupun produk yang dijual. Apa saja keempat dimensi yang merupakan tujuan saluran pemasaran? Yang pertama adalah place utility atau utilitas tempat, bagaimana produk selalu ada di dekat konsumen potensial. Yang kedua adalah time utility atau utilitas waktu, bagaimana caranya agar produk bisa ada kapanpun konsumen potensial menginginkan. Sederhananya sih si produk, gimana caranya agar ada kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang ketiga ada form utility, bagaimana caranya agar produk bisa selantiasa dalam keadaan baik dan siap digunakan oleh konsumen. Kemudian yang keempat adalah information utility atau utilitas informasi, di mana jawaban atas pertanyaan atau atas kegunaan produk, keunggulan produk itu senantiasa tersedia secara cepat untuk menjawab kebutuhan konsumen. Dalam konteks tempat ini, misalkan ada contohnya Primark. Primark ini ibaratnya kalau di kita mungkin kayak Ramayananya, kayak swalayan yang itu menjual terutama baju, yang harganya relatif murah, dan dia kemudian membangun banyak sekali toko di berbagai kota, dengan tujuan itu tadi, dengan tujuan agar dimanapun dan kapanpun si konsumen ingin, itu mereka akan dapat dengan mudah untuk menjangkau Primark, kayak gitu. Nah, dalam konteks informasi, mungkin yang sebagai tambahan adalah contohnya misalkan perusahaan membangun call center yang itu tujuannya untuk menjawab segala keluh kesah atau kebutuhan konsumen secara cepat, sehingga kemudian konsumen merasa bahwa produk tersebut responsif, dan responsiveness ini kemudian menjadi faktor penunjang keunggulan kompetitif si produk. Nah, ini membuktikan bagaimana kemudian saluran pemasaran menjadi faktor yang sangat menunjang bagi competitiveness atau kemampuan si produk atau perusahaan berkompetisi. Misalkan katakanlah Primark menjual produk dengan harga yang murah, dengan produk yang tersedia sangat banyak, yang kualitasnya juga baik dan siap digunakan, tapi jika Primark hanya ada di satu atau dua kota aja, maka kemudian Primark tidak akan dilihat sebagai suatu perusahaan yang atau suatu toko yang kemudian bisa ada dimanapun, bisa ada dalam jangkauan si konsumen. Tapi kalau teman-teman misalkan suatu ketika ke Inggris atau ke Eropa itu dapat dengan mudah ditemukan Primark di setiap kota gitu. Nah, berikutnya saluran distribusi. Dalam konteks saluran distribusi ada dua hal yang dibahas oleh Kigan. Yang pertama, business to consumer. Jadi ini saluran distribusi yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen langsung. Ada diagram yang dia bikin yang secara umum ini dibagi ke dalam dua kategori. Ada saluran distribusi yang itu langsung ke konsumen. Ini biasanya melalui internet, TV interaktif, kemudian door to door atau toko milik perusahaan. Kalau yang mungkin hari ini nggak tahu TV interaktif itu kayak dulu acara yang dimana si host-nya dia menjual produk secara langsung dan konsumen bisa menelepon untuk membeli atau memesan produk tersebut. Nah, kalau internet ini menarik, dia langsung ketika si perusahaan dia bikin website sendiri untuk menjual produknya. Tetapi kalau dia menjual produknya melalui marketplace yang ada,
Misalkan kalau di Indonesia ada Shopee, Tokopedia, kalau internasional misalkan ada eBay, ada Amazon, dan seterusnya, maka kemudian itu masuknya ke konteks tidak langsung. Nah, dalam konteks tidak langsung ini ada beberapa perantara nih, bisa tenaga penjualan perusahaan yang menjual ke retail, kemudian retail ke konsumen, ada dari perusahaan kemudian ke agen, dari agen ke retail, kemudian ada tenaga penjualan perusahaan ke grosir, kemudian ke retail, dan atau ke grosir atau langsung ke retail. Ini bisa bisa macam-macam modifikasi salurannya. Yang jelas pihak-pihak yang terlibat ini kurang lebih ada 4, mulai dari tenaga penjualan perusahaan, kemudian agen, grosir, dan retail. Nah, apa sih bedanya agen dan grosir? Kalau agen itu biasanya adalah perantara perusahaan atau perpanjangan tangan perusahaan yang dia membantu perusahaan menjualkan produknya. Nah, kalau grosir itu pihak ketiga yang dia membeli produk dari perusahaan, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen. Bisa melalui retail, bisa langsung kepada konsumen. Itu saluran distribusi yang pertama yang sifatnya business to consumer. Ada juga saluran distribusi yang kedua, ini business to business. Biasanya distribusi produk yang itu akan dilanjutkan produksinya di perusahaan berikutnya. Dalam konteks BNB ini, B2B ini, sorry, ada satu hanya relatif lebih sedikit salurannya. Bisa lewat internet, tadi melalui website, kemudian bisa melalui tenaga penjualan perusahaan, bisa melalui grosir, dan bisa melalui distributor. Yang jelas, pembelinya bukan konsumen langsung, bukan konsumen yang mengkonsumsi, tapi konsumen yang sifatnya perusahaan yang akan menggunakan produk tersebut untuk diproduksi kembali menjadi suatu produk yang nanti akan dijual. Misalkan kalau perusahaan komputer, dia membeli subkonduktornya dari Intel, kemudian subkonduktor itu akan dipasangkan di dalam komputer yang mereka produksi, kemudian komputer ini akan dijual ke konsumen. Nah, kegiatan si perusahaan komputer membeli subkonduktor itu disebut business to business dalam konteks saluran distribusinya. Dalam konteks mendistribusikan dan membangun saluran distribusi global, Kigan memberikan tips and trick. Yang pertama, perusahaan itu harus dominan dalam memilih distributor, jangan sampai distributor yang memilih si perusahaan. Karena nantinya distributor akan mendikte perusahaan untuk melakukan sesuatu, padahal semestinya perusahaan yang harus dominan. Kemudian perusahaan harus mencari distributor yang mampu membangun pasar, bukan distributor yang nyaman dengan pasar yang udah mereka miliki saat ini. Jadi mereka memang harus cari distributor yang terdorong atau tertarik untuk meningkatkan volume penjualan, memperluas reach, dan seterusnya. Yang ketiga, perusahaan harus memperlakukan distributor lokal itu sebagai partner jangka panjang. Jadi jangan hanya untuk kepentingan sesaat masuk ke pasar aja, tapi harus dilihat juga bahwa si distributor lokal ini adalah partner jangka panjang, sehingga harus dilihat kecocokannya, harus dilihat kemampuannya, harus dilihat kapabilitas, kemudian transparansinya, sehingga dari semua itu kemudian perusahaan bisa investasi secara maksimal dan meminimalisasi risiko gagal ketika masuk ke perusahaan. Maka ini masuk ke tips yang keempat, yaitu perusahaan harus memang menginvestasikan uang, sumber daya yang dimiliki ketika masuk ke pasar, sehingga ketika masuk ke pasar itu nggak sekedar masuk, tapi juga sudah dipersiapkan strategi jangka panjangnya agar setelah masuk bisa sustain, bisa menguasai katakanlah pasar tersebut gitu. Yang kelima, perusahaan harus menjaga atau mengelola kontrol atas strategi pemasaran mereka, jangan mengendurkannya dengan alasan misalkan agar distributor bisa melakukan manuver atau melakukan improvisasi dan seterusnya. Perusahaan harus mengontrol agar kemudian ketika ada sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan rencana, itu bisa segera dimitigasi dan bisa segera dicari contingency plan-nya atau rencana untuk merespon risiko tersebut atau perubahan situasi tersebut. Yang keenam,
Perusahaan harus memastikan distributor menyajikan data yang lengkap, mulai dari angka penjualan, kemudian mungkin analisa juga, misalkan kenapa suatu produk bisa menurun penjualannya atau bisa meningkat, sehingga dari laporan itu bisa dipetakan nih kira-kira rencana atau strategi pemasaran ke depannya harus kayak gimana. Dan yang terakhir, perusahaan harus membangun link antar distributor nasional sedini mungkin, sehingga kemudian dari jejaring yang luas itu bisa maintain saluran, marketingnya, saluran pemasarannya, sehingga nanti akan mempermudah, perusahaan untuk menjaga agar distribusi globalnya tetap, stabil, tetap, aman dan optimal. Kayak gitu, dan untuk ini sebetulnya memang saling terkaitan, di mana untuk bangun link misalkan perusahaan perlu untuk menginvestasikan sumber daya, tenaga di awal banget, sehingga memang biayanya akan sangat, besar gitu. Nah, tadi kita berbicara soal saluran pemasaran dan saluran distribusi, sekarang retail global, atau toko-toko yang menjual secara retail, secara eceran langsung ke konsumen. Ini biasanya ada 4 jenis. Ada retail yang dia menjual produk sendiri dan dia memiliki variasi produk yang banyak. Contohnya Marks& and Spencer, ini salah satunya juga menjual pakaian. Kemudian ada juga retail yang dia menjual produk orang lain, tapi juga kategori atau variasi produknya banyak, contohnya Carrefour. Kemudian yang ketiga ada retail yang dia menjual produk sendiri, tapi variasi atau kategorinya relatif lebih sedikit, itu contohnya IKEA. Dan ada yang menjual produk orang lain dengan variasi atau kategori lebih sedikit, ini contohnya salah satu sub perusahaannya Virgin, yaitu Virgin Megastore. Kalau di Indonesia mungkin yang paling banyak diketahui itu IKEA dan Carrefour. Marks Spencer mungkin ada di beberapa kota besar, tapi saya kurang yakin akan itu. Tapi secara umum prinsipnya ini adalah ciri khas atau karakteristik dari retail yang dia memiliki cabang atau toko di seluruh dunia. Nah, bagaimana sebetulnya ketika retail itu menetapkan atau memutuskan untuk membuka cabang di pasar global? Biasanya ada strateginya, dan strateginya ini biasanya didasarkan pada suatu matriks, matriksnya berdasarkan kultur, apakah secara kultur sama ataukah berbeda, dan apakah ketika masuk untuk pasar tersebut itu mudah ataukah susah. Dan dari matriks pertimbangan ini dihasilkan 4 poin pilihan. Jika pasar asing tersebut berbeda secara kultur tetapi gampang untuk dimasuki, maka perusahaan biasanya memilih untuk franchise. Sehingga kemudian perusahaan akan ngasih otoritas kepada franchisee untuk menjalankan bisnis milik si perusahaan tersebut. Contohnya ketika di Timur Tengah, IKEA tidak memilih untuk membangun sendiri pabriknya atau membangun sendiri tokonya, tapi lebih memilih untuk menjual lisensi franchise-nya kepada perusahaan atau kepada orang di Timur Tengah, karena IKEA menganggap bahwa untuk masuk ke Timur Tengah gampang, tapi secara kultur berbeda sehingga lebih baik franchise. Tapi kalau secara kultur sama dan masuknya gampang, itu lebih baik melakukan greenfield investment dengan bikin toko sendiri atau mengubah toko yang udah ada menjadi toko milik kita. Contohnya ini dilakukan oleh Virgin Megastore di Paris dan M&S di Jerman. Karena mereka menganggap bahwa secara kultur ini masih dalam konteksnya barat sehingga relatif sama dan masuknya juga gampang, maka kemudian dilakukan greenfield investment. Tentu saja biayanya jadi jauh lebih mahal. Kalau sama secara kultur tapi entry-nya susah, masuknya susah, maka menggunakan pendekatan akuisisi, di mana perusahaan membeli perusahaan lain yang ada di pasar yang mau dituju. Contohnya misalkan Nvidia ini, Nvidia dulu mengakuisisi ARM, Nvidia sekarang mengakuisisi ARM. ARM ini perusahaan semiconductor juga, dan ARM ini dulu asalnya juga diakuisisi oleh SoftBank. Nah, kegiatan mengakuisisi ini tujuannya adalah untuk masuk ke pasar baru, tapi yang dilihat secara kultur nih sama, tapi entry-nya susah sehingga butuh untuk membeli perusahaan yang sudah existing. Yang terakhir ada strategi di mana si pasarnya ini konsumennya berbeda secara kultur dan entry juga susah. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan pendekatan joint venture, di mana perusahaan bikin perusahaan baru di negara tujuan, tapi sahamnya itu tidak dimiliki sendiri, tapi juga dimiliki bersama dengan perusahaan lokal yang ada di negara tersebut.
Contohnya misalkan Nestle dari Swiss, dia mau masuk ke Indonesia karena menurut Nestle secara kultur masyarakat Indonesia berbeda dengan Swiss, kemudian untuk masuknya juga relatif susah, maka kemudian Nestle bikin perusahaan joint venture bersama Indofood yang dia sudah existing di Indonesia, asli Indonesia dan menguasai pasar makanan, sehingga kemudian mereka bikin perusahaan joint venture dan dengan joint venture ini menurut Nestle itu akan relatif lebih memudahkan mereka untuk masuk dan menguasai pasar di Indonesia. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.